Halo, selamat siang. Hari ini kita mau nyoba ngerjain exercise 13 yang membahas tentang gimana caranya melakukan atau menginput transaksi akuntansi dalam suatu periode yang berhubungan dengan account receivable atau piutang usaha ya. Nah, di exercise 13 ini kebetulan tasnya banyak banget, ada 1 sampai 10. Nah, kita akan coba mengerjakan mulai dari tas 1 dulu ya. Tas 1 itu ngapain? Tas 1 itu adalah membuat dan mengecek perubahan pada suatu dokumen. Jadi di sini ceritanya tuh kita dapat komplain dari si Baker. Baker itu customer IDES ya. Dia bilang bahwa pada saat dia nerima invoice atas order nomor 8000000 ya, itu ternyata ada payment terms yang dituliskan secara salah oleh IDES. Jadi dia protes. Seharusnya itu dia dapat invoice yang tertulis payment term-nya itu adalah 3% cash discount untuk 14 hari pembayaran. Tapi ternyata di invoice yang dia terima itu tertulisnya adalah due immediately. Jadi ketika dia terima invoice harus langsung bayar dan nggak dapat diskon. Makanya dia ngomel protes si Baker ini kepada IDES dan minta tolong ya diganti gitu katanya ya. Oke, nah gimana caranya kita menyikapi hal tersebut? Berarti kita harus update untuk bagian payment terms-nya, diganti menjadi persentasenya tadi ya, ada cash discount sebanyak 3%. Oke, kita lanjut ya. Langsung aja ke SAP isi aksesnya. Saudara buka SAP-nya dulu, terus kita akan langsung kerjakan aja. Tahapannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, masuk ke accounting, financial accounting, account receivable, kemudian account, lalu cari display garis miring change line item. FBL 5N ya. Nah, terus kita masukin dulu nama customer account-nya. Dalam hal ini kita pakai akunnya, customer account-nya CS Tomer, nggak ada U-nya ya. CS Tomer, lalu diikuti nama grup, plus 2 digit nomor presensi saudara. Oke, kemudian company code-nya 1000 udah bener. Nah, langsung kita execute aja. Ada 2 item yang tampil. Nah, kita harus cek dulu nih. Oke, setelah kita ngelihat ada 2 item yang tampil, di modul dibilang bahwa kita harus mengubah dulu standar local currency-nya. Yes, if the assignment column does not appear, assignment. Oke, kita harus lihat ini di kolomnya ya, cuma ada start type, doc date. Kita cari yang judul kolomnya itu assignment. Nah, ini karena belum muncul, kita harus munculin dulu. Caranya gimana? Nah, caranya dari setting di tab bagian atas. Kalau di tempat saya carinya di menu more. Coba kalian lihat di bagian punya saudara, di bagian atas ada nggak tulisan setting tuh? Karena kita harus munculkan kolom yang judulnya assignment ya. Oke. Ini yang harus kita klik ya, yang di bagian more, nanti dicari menunya, yaitu kita pilih setting, layout, lalu choose. Nah, kita kan pengen tuh dapet yang open item yang kodenya 800.000. Meskipun kita tadi udah tahu ya bahwa invoice yang salah tuh yang nominalnya 5.000. Tapi buat make sure, buat memastikan siapa tahu transaksinya banyak yang 5.000 ya, kita cari yang tulisannya setting layout choose. Nah, terus habis itu ketika keluar layout choose-nya, baru kita cari yang sesuai petunjuk modul. Itu dicari yang tulisannya 1 SAP, standar local currency. Diklik 2 kali, nah baru deh dia muncul untuk yang kolom assignment-nya. Iya nggak? Ini nih, kolom assignment. Tadi nggak ada loh. Nah, itu udah ketemu tuh yang kodenya 800.000 sekian ya.
Nah, kalau udah ketemu, silakan saudara double klik aja. Di double klik nomor assignment-nya. Kemudian habis itu kita masuk ke bagian display dokumen ya. Oke. Nah, berikutnya kita mau cari payment terms yang akan kita ganti. Adakah tulisan payment terms? Nah, kita harus update sesuai dengan kesepakatan dengan pihak customer. Di manakah payment terms-nya? Coba saudara cari yang mana ya? Ini ya, payment terms. Nih, payment terms-nya tadinya kosong ya, kita ganti jadi dapat diskon 3%. Nah, diklik aja tuh kotak di sampingnya tuh. Kita ambil dari opsi yang tersedia atau alternatif yang tersedia. ZB01 kalau yang di modul ya. Oke. Diklik dulu change display, change mode-nya, yang gambar kacamata di bagian tab atas. Supaya bisa kita edit, karena kalau nggak diklik, nggak bisa diedit ya. Kalau udah diklik, jadi merah semua tulisannya, baru kita bisa mengubah payment terms-nya. Silakan diklik di kotak payment terms, dipilih dari kotak di sampingnya. Kita pilih yang ZB01. Dicari di manakah ZB01. ZB01, 14 hari 3%. Oke, nah itu dia yang dibutuhkan ya. Tinggal diklik 2 kali untuk memilih. Toeng. Udah masuk dalam kotak ZB01. Yes. Nah, kalau udah, terus habis itu diapain? Habis itu saudara boleh print screen dulu, karena habis itu kita save. Ya. Net due date is in the past, ya udah di-okein aja, terus di save lagi, nanti ada konfirmasi bahwa change have been saved, artinya sudah di save untuk perbaikan tersebut atau untuk perubahan tersebut ya. Kalau sudah, silahkan saudara /N aja, kita balik lagi ke layar SAP isi akses. Oke, kita lanjut ke task 2, yaitu track changes. Artinya di task 2 itu kita akan mengecek perubahan atas hal yang tadi kita udah ubah. Kita mau cross-check udah bener apa belum ya. Oke, silakan. Ini menunya ya, accounting, financial accounting, dan lain sebagainya. Kita langsung lanjut aja ke SAP isi akses. Oke, kita pilih accounting, financial accounting. Mana? Accounting, financial accounting, terus account receivable, kemudian dokumen, lalu display changes. Display changes, oke. Diklik 2 kali, nah langsung terisi ya untuk beberapa informasi kayak company code, dokumen number, sama fiscal year-nya. Nah, habis itu gimana? Kalau misalnya nggak terisi, ya udah kalian harus ngisi secara manual, tapi moga-moga terisi ya. Habis itu, oke, di enter aja atau diklik centangnya. Nah, di situ terlist apa-apa aja yang sudah kita edit. Nah, terakhir kita editnya terms of payment ya, yang di sisi paling bawah. Kita mengubah terms of payment. Nah, di sini listnya ada macam-macam ya, D1, D2. Nah, itu informasi aja. Karena mengubah terms of payment. Silakan /N, kita balik lagi ke SAP isi akses. Lanjut ke task 3. Task 3 itu ngapain? Task 3 itu adalah membuat invoice AR menggunakan Enjoy Screen. Tulisannya opsional, apakah kita akan kerjakan? Tentu saja kita kerjakan ya. Oke, silakan saudara cek di modul ya. Ini ada petunjuknya. Ceritanya adalah kita diminta buat bikin invoice senilai 500 euro dengan menggunakan Enjoy Screen. Terkait dengan menu AR. Karena IDES baru saja menjual barang kepada customer-nya. Jangan lupa nanti customer-nya namanya New bintang pagar-pagar. Terus kita udah dikasih tahu ya nomor account yang akan digunakan.
Oke, langsung ke SAP Easy Access, kita pilih menunya. Yang pertama adalah Accounting, lalu Financial Accounting, terus Account Receivable, terus Document Entry, terus Invoice. Kita masukkan data sesuai dengan modul. Ingat customer-nya itu new, bintang, pagar-pagar. Silakan disesuaikan. Terus invoice date-nya itu pakai tanggal hari ini. Disesuaikan juga. Terus untuk amount kita diisikan 500 euro ya, 500 aja. Terus habis itu tax code-nya, tax code. Nah, itu diganti jadi apa nih? 0O ya. 0O kayaknya. Output tax 0. Output tax berapa sih? 10% kalau di modul, tapi di opsinya 0%. Nah, kalian lihat bahwa di sisi sebelah kanan ada balance 500, warnanya merah ya, karena kita baru input satu sisi aja, baru satu sisi. Nah, lanjut di bagian bawah, di bagian GL line items, saudara isikan GL account-nya 800-200, masukkan akun kredit, lalu amount-nya adalah 500. Amount-nya 500, jangan 5.000 ya, 500. Oke. Terus apalagi nih yang perlu diubah? GL account 800-200, sisi kredit, amount in document-nya 500, kemudian tax code-nya 0. Ini tuh setiap saya nulis 500, pasti dia berubah sendiri jadi 5.000. Harusnya 500 ya, sesuai dengan modul. Teksnya udah ya, 0O ya. Nah, habis itu kalau kita sudah input, nah nanti di bagian balance-nya itu jadi tulisannya 0 alias balance, sudah warna hijau. Ya, tadi kan warna merah ya. Nah, terus di bagian atas itu ada tab simulate, nanti kita akan pakai, tapi sebelumnya kalian cross-check dulu pengisiannya udah benar belum. Kalau udah diklik simulate, buat ngecek apakah sudah balance, angkanya sudah betul yang diinputkan, satu di sisi debit, satu di sisi kredit ya. Nah, ini seperti ini kalau udah, kalian silakan print screen aja, karena habis itu kita akan lakukan save. Silakan saudara print screen, supaya saya bisa cross-check apakah kalian sudah sampai ke step ini atau belum. Oke. Kita lanjut, diklik habis ini, klik back di green arrow di samping tulisan SAP itu. Ini kan kita cuma simulate, cuma ngelihat aja ya, buat nge-cross check sebelum diposting. Kalau misalnya udah oke, berarti bisa di back. Ini akunnya tuh langsung tulisannya nama sama revenue ya, padahal ini mencatat penjualan. Ya tergantung perusahaannya ya, mereka aturannya gimana. Oke. Di back terus di save, terus habis itu ada tulisan bahwa udah diposting. Nomor kode sekian, jangan lupa di print screen, siapa tahu kalian bakalan butuh nomor dokumennya nanti. Oke. Kalau udah, balik lagi ke layar SAP Easy Access, kita lanjut ke task 4. Task 4 ngapain? Task 4 itu adalah membuat invoice AR menggunakan Complex Posting Screen. Jadi kalau yang tadi itu Enjoy Screen, yang sekarang adalah Complex Posting Screen.
Oke, ini ceritanya apa nih? Ceritanya adalah kita mau bikin invoice senilai 700 euro tanggal sekarang untuk customer baru. Ya, masih pakai kode customernya new bintang pagar-pagar. Oke, terus teksnya dipakai 0O, terus suruh display, overview, dan lain sebagainya. Oke, mari kita kerjakan. Oke, dari menu SAP Easy Access, silakan saudara klik accounting, financial accounting, account receivable, document entry, oke, terus invoice, terus general invoice. Mana ya? Dokumen entry, invoice strip general. Oh, oke. Oke, terus kita masukin dokumen date and posting date-nya, yaitu tanggal hari ini. Ya, silakan disesuaikan. Lalu company code 1000 udah masuk, dokumen type, currency euro bener. Ini dokumen type-nya udah ya, DR ya di atas ya. Nah, terus habis itu kalian lihat di bagian paling bawah, itu ada tulisan first line item, di scroll paling pojok bawah ya. First line itemnya itu silakan di-input 01 dan account-nya new bintang pagar-pagar. New bintang pagar-pagar. Oke, kalau udah di-enter ya, terus habis itu kita mau masukin data berikutnya. Amount-nya adalah 700. Text code 0, apa tuh? Text code-nya dipilih aja ya. 0O ya. Output text 0%. Terus habis itu diklik 2 kali ya. Scroll paling bawah, tulisannya next line item, posting key-nya 50, dan account-nya 800-200. Habis itu di-enter lagi. Lanjut ke screen berikutnya. Oke, berikutnya adalah amount-nya 700 ya. Kemudian text code-nya 0O. Terus habis itu choose document overview icon to review yang gambarnya gunung, asik. Gunung dan matahari ya, dokumen overview. Terus kita mau lihat dulu, mau cross check dulu tampilannya kayak apa sih sebelum diposting ya, memastikan bener apa enggak nih nyatetnya kan. Kalau udah diposting nanti pusing lagi ngubahnya kan. Oke, kita lihat. Nah ini kalau diposting seperti ini, kita lihat ya amount-nya sama-sama 700. Yang bagian atas itu yang debit, yang bagian bawah baris kedua itu yang kredit karena ada strip setelah angka 700. Akun yang diposting adalah di debit itu atas nama, ya akunnya new E00 sesuai dengan bintang pagar-pagarnya ya. Terus yang kedua, yang baris kedua akunnya adalah 800-200 yaitu revenue. Kalau udah tinggal di save aja, di post nanti keluar dokumen number-nya. Silahkan saudara print screen untuk memastikan bahwa saudara sudah lewat tahap yang ini ya. Ini udah selesai untuk pengerjaan tas 4. Mari kita lanjut ke tas berikutnya. Tas kelima itu adalah post manual incoming payment with difference. Jadi di tas 5 itu dibahas kalau misalnya kita terima uang pembayaran dari konsumen, ternyata berbeda jumlahnya dengan data yang ada di sistem kita, terus gimana caranya ya. Ini ceritanya si baker, si customer kita itu bayarnya cuma 80% dari tagihan, 80% dari 5.000 euro. Nah, oleh karena itu kita harus mengupdate di sistem tentang pembayaran tersebut yang hanya 4.000 euro. Gimana sih baker, orang tagihannya 5.000, kamu cuma bayar 4.000, ya kan?
Kita lihat ya caranya gimana postingannya di sistem SAP. Oke, kita akan coba posting dengan masuk dulu ke SAP-nya ya. Oke, di modul dijelasin bahwa kita perlu memposting uang masuk itu ke akun 113108. Jadi udah dikasih tahu nama akunnya ya. Silakan saudara masuk SAP, lalu pilih menu accounting, financial accounting, account receivable, kemudian dokumen entry, oke, lalu incoming payments. Nah, selanjutnya dokumen date dan posting date, silakan masukkan tanggal hari ini menyesuaikan company code 1000, terus bank data. Di bank data itu di section kedua ya. Ada yang di bintang merah, artinya wajib. Silakan saudara isikan 113108. Sesuai dengan data yang ada di modul itu loh. 113108 ya. Terus amount-nya adalah 4.000 sesuai pembayaran yang dilakukan si Baker. Terus open item selection-nya itu kita cari account, terus kita masukkan CS Tomer bintang pagar-pagar. CS Tomer bintang pagar-pagar. Oke, terus habis itu kita mau pilih yang proses open item di tab atas ya. Proses open item. Oke. Nah, kemudian information to item selected. Nah, dia si sistem itu ngasih tahu. Ini yang masih open item tuh ada 2. Kamu mau posting 4.000 itu yang mana? Yang 10.000 atau yang 5.000? Dia nanya gitu kan buat konfirmasi ya. Nah, berarti kita kan mau milih yang 5.000 nih. Nah, berarti kita mau caranya gimana nih mau postingnya? Oke. Oke, terus kita cari yang sebentar. Ini kan pilihannya ada 2 ya. Jadi kita harus milih yang angka 5.000. Caranya gimana nih? Coba kita lihat di samping angka itu ada cash discount ya. Nah, kita mau input cash discount-nya itu. Ya, apakah kita selisihnya mau dibikin jadi cash discount? Wait. Diklik angka 10.000-nya ya, sehingga yang biru-biru tinggal yang angka 5.000 aja. Terus habis itu, oke, pastikan yang berwarna hanya yang 5.000 aja ya. Terus habis itu kita cari tab res item. Res item. Mana nih res itemnya nih? Oke, di bagian bawah, saudara lihat processing statusnya bahwa amount entered-nya 4.000, assign-nya 5.000, sehingga ada selisih 1.000 ya, betul. Nah, terus post by choosing post icons. Oh, ini nih res item nih di tab di bagian atas nih. Iya, res item. Nah, terus di residual itemnya itu kita cek bahwa udah masuk ke angka 1.000 ya, bahwa ada selisih 1.000. Nah, di bagian bawah itu udah balance antara amount entered sama assign-nya, sama-sama 4.000. Kalau sudah seperti ini, silakan saudara lakukan posting.
Oke, dokumen nomor sekian sudah diposting pada Company Code 1000 ya. Ini udah ada notifikasinya. Ada nomornya juga, silakan saudara print screen nomornya. Karena diingatkan juga di modul bahwa harus dicatat untuk nomor dokumennya. Setelah ini kita balik lagi ke SAP isi akses ya. Kalau udah, sekian untuk pengerjaan tas 1 sampai tas 5.